سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukru lahu mutawaliyan wa tatra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma infa'na ma 'allamtana wa zidna ilman wa 'amala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ta'lim setiap pekannya ataupun 3 kali sepekan di masjid ini. Adapun seperti biasa setiap malam Sabtu pembahasan kitab Fiqhu al-Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa-doa dan zikir, ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara faidah zikir disebutkan Allah memberikan cahaya bagi orang yang banyak berzikir. Jadi diberikan cahaya di dunia, di kuburan ataupun di akhirat kelak. Faidah zikir mendapatkan cahaya di dunia, di kuburan ataupun di akhirat, dan dia berusaha di atas jalan yang lurus. Hati orang yang selalu berzikir selalu mendapatkan cahaya dari Allah yang itu tertuang dalam hatinya yang bersinar. Kuburnya juga menjadi terang dengan sebab zikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda antara orang yang beriman yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari orang yang enggan ataupun menolak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang mati hatinya kemudian kita hidupkan hati yang mati tersebut, kita jadikan baginya cahaya yang ia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut, sama dengan orang yang dalam kegelapan yang ia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Jawabannya adalah tidak sama. Orang yang mendapatkan cahaya dengan orang yang tidak mendapatkan cahaya, seperti orang yang berjalan di bawah sinar dengan orang yang berjalan dalam kegelapan. Makanya yang mendapatkan cahaya adalah orang yang diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan manisnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa tidak demikian para jamaah sekalian? Karena sebab banyak zikir
otomatis dia banyak tahu dan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian, di antara dalil keutamaan zikir mendapatkan cahaya ini, itu sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada saat Nabi berdoa di tengah malam. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Perhatikan, ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Wa fi basari nuran. Di penglihatanku ini ada cahaya. Dan wa fi sam'i nuran. Di pendengaranku ada cahaya. Wa an yamini nuran. Sebelah kananku ada cahaya. Wa an yasari nuran. Sebelah kiriku cahaya. Wa fawqi nuran. Sebelah atasku cahaya. Wa tahti nuran. Di bawahku cahaya. Wa amami nuran. Depanku cahaya. Wa khalfi nuran. Belakangku cahaya. Wa azzim li nuran. Berikanlah aku keutamaan dengan cahaya. Makanya para jamaah sekalian, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menerangi hati seseorang, dan ia mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faidah di antara faidah yang sudah kita sebutkan dari faidah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan tema berikutnya, sebagaimana terakhir dibahas, yaitu adab-adab membawa Al-Quran ini. Orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang senantiasa mengamalkannya. Kemudian selanjutnya dia mendakwahi Al-Quran tersebut melalui akhlaknya. Karena Nabi SAW ketika ditanya oleh orang lain lewat perantara istri beliau, bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Dan satu lagi di antara adab zikir lewat pembacaan Al-Qur'an ini, kita niatkan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, dari surat-surat dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hal pertama yang disebutkan keutamaannya yaitu surat Al-Fatihah. Karena bagaimanapun Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan kita tidak meragukan lagi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kandungannya memiliki tingkatan-tingkatan dan nilai-nilai satu di antara yang lainnya. Dari ayat-ayat dan surat-surat Allah Subhanahu wa ta'ala ada kelebihan satu dengan yang lainnya. Di sini disebutkan keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah menggambarkan tujuan hidup seseorang, para jamaah sekalian. Sebagaimana Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab sucinya 104 kitab suci. Kemudian dikumpulkan semua yang 104 ini menjadi 3: Injil, Taurat, Zabur. Kemudian dikumpulkan lagi menjadi 1, yaitu Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini dikumpulkan lagi,
yang tertuang dalam surat-surat Al-Mufassal. Sebagaimana ulama menyebutkan, surat-surat Al-Mufassal adalah surat-surat yang pendek, yang dipisahkan ayat-ayatnya dan itu ringkas. Dan surat Al-Mufassal ini dibagi menjadi 3. Atwalu Al-Mufassal, yang ayat-ayatnya agak panjang. Kemudian Awsatu Al-Mufassal, ayat-ayatnya pertengahan. Kemudian yang ketiga Qisaru Al-Mufassal, yang ringkas ayat-ayatnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Atwalu Al-Mufassal dari surat Al-Ahqaf sampai An-Naba. Ada yang mengatakan permulaannya dari Qaf. Kemudian Awsatu Al-Mufassal dari An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian dari Ad-Duha baru yang ringkas-ringkas. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian setelah surat-surat Al-Mufassal ini, makna-makna kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan jadi satu surat yang kita kenal dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sebagai permulaan kitab suci Al-Qur'an yang memiliki ayat 7 ayat. Dari ketujuh ayat Al-Fatihah ini diringkas lagi menjadi satu ayat yang di tengah-tengahnya persis, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian para jamaah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya dengan sangat jelas dan gamblang, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sangat mudah memahami agama ini lewat Al-Quran, kemudian surat Al-Fatihah, dan satu ayat yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kalam Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis yang dikenal kalau kita mempelajari bahasa Arab. Ada namanya akhbar ataupun mufradnya khabar. Ya, bahasa Indonesianya kabar. Itu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungan Al-Quran itu ada beritanya. Berita tentang apa? Yang paling pokok dan paling fundamen mendasar adalah mengenal Allah sendiri lewat asma dan sifat Allah. Jadi banyak orang mencari Tuhannya, malah disinetronkan, difilmkan, ataupun yang lebih ekstrim mencari Tuhan ke tempat-tempat yang ia anggap di situ ia akan menjumpai Tuhan. Tapi itu jalan yang salah. Bukan Tuhan yang ia dapatkan, tetapi setan dengan bertapa mungkin, atau menyendiri dengan puasa-puasa yang tidak disyariatkan. Dalam rangka apa? Karena sifat manusia itu mencari kholiknya, pemiliknya. Jangan jauh-jauh intinya. Al-Quran diturunkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kabar. Kemudian kabar tentang umat-umat terdahulu, sehingga kita menjadikan kisah-kisah umat-umat terdahulu itu sebagai ibrah, pelajaran. Karena bagaimanapun hidup ini tidak ada bedanya dari awal sampai akhir nanti. Toh yang ditemukan juga adalah ujian dan cobaan, karena mereka juga hidup di alam dunia seperti kita. Makanya Al-Quran adalah solusi untuk segala problem, permasalahan kehidupan di dunia ini, dari umat awal sampai akhir nanti. Jadi Allah mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang menimpa umat-umat terdahulu, sehingga kita menjadikan apa yang mereka lalui, apa yang mereka alami itu sebagai pelajaran untuk diri kita saat ini.
Itu ringkasnya. Ini kabar. Kemudian kandungan Al-Quran ini berupa insya. Insya ini adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan atau dikenal dengan hukum-hukum. Ini halal, ini haram, ini mubah, ini dan begitu seterusnya, yang didefinisikan oleh para ulama. Kemudian sebagian ulama atau salah seorang dari mereka mengatakan, mana di antara surat-surat dan ayat-ayat Allah ini yang paling afdal setelah kita menyepakati, kita setuju bahwasanya yang mengatakan ini Allah semata, bukan selain Allah. Tapi kata-kata Allah ini dari sisi maknanya ada yang menonjol, ada yang memiliki keunggulan nilai tersendiri dari yang lainnya. Kata mereka, kalamullahi fillahi afdalu min kalamihi fi ghairihi. Yaitu kalam Allah tentang Allah sendiri lebih afdal dari kalam Allah tentang selain Allah. Makanya dicontohkan apa? Qul huwallahu ahad. Ini membicarakan siapa? Membicarakan Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir surat apa ini Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini kabar tentang Allah, tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan makna yang dikandung oleh firman Allah dalam surat ini. Tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada topik, tidak ada judul yang paling afdal, yang paling utama kecuali judul tentang Allah. Siapa yang mau nyari judul terbaik di dunia ini? Tidak ada yang bisa mendapatkan kecuali judul tentang Allah sendiri. Ini ada dalam Al-Quran. Ini lebih afdal dari surat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini membicarakan siapa? Membicarakan kebinasaan Abu Lahab sebagai penduduk neraka. Jadi bandingannya sangat jauh sekali para jemaah sekalian antara Abu Lahab dengan Allah sendiri. Bisa dipahami? Ini poin pertama. Kita meyakini yang mengatakan Al-Quran ini Allah. Tetapi kandungan Al-Quran memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri, nilai-nilai tersendiri. Ada yang menonjol, ada yang unggul dari yang lainnya. Dicontohkan baru saja surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Masad, yaitu Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini poin pertama. Kemudian masuk ke inti pembahasan. Surat yang paling afdal adalah Al-Fatihah. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Telah sahih dari Nabi SAW annahu faddala minas suwari. Nabi sendiri melebihkan Al-Fatihah. Wa akhbara, Nabi mengabarkan, lam yunzal fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur. Tidak ada turun di Taurat, tidak ada di Injil, tidak ada di Zabur, bahkan wala fil Qur'ani mithluha. Tidak ada dalam Al-Quran dari surat-surat yang lain dalam Al-Quran yang turun semisal Al-Fatihah. Nabi mengatakan annaha ummul Quran. Dia ini adalah induknya Quran, ibunya Quran. Ngumpul Quran itu dalam Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dan selain mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja
ada Ubay bin Ka'ab. Nabi keluar menjumpai Ubay bin Ka'ab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya Ubay. Sedangkan Ubay pada saat itu lagi sholat saja, karena lagi sholat, tidak menjawab. Dan Ubay melanjutkan sholatnya, dan beliau Ubay ini meringankan sholatnya. Kemudian setelah selesai sholat, beliau datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, wa alaikassalamu, ma mana'aka ya Ubayyu an tujibani idza da'awtuka. Apa yang menghalangimu wahai Ubay untuk menyambut panggilanku pada saat aku memanggilmu? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu fi shalah, aku masih salat. Afalam tajid fima auhallahu ilayya an, apakah engkau tidak menjumpai apa yang telah diwahyukan kepadaku, yaitu dalam surat Al-Anfal, istajibu lillahi walir rasul, jawablah Allah dan jawablah Rasul, idza da'akum, jika mereka atau jika Allah dan Rasulnya memanggil kalian, lima yuhyikin, untuk sesuatu yang menyebabkan kalian selamat atau menghidupkan hati kalian. Ya, tentu saja saya tahu ayat ini wahai Rasulullah, kata Ubay, dan aku tidak akan mengulanginya insyaallah, kata Ubay. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yunzal fit Taurat. Maukah kamu aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang tidak diturunkan dalam Taurat, wala fil Injil, tidak diturunkan dalam Injil, wala fil Zabur, dalam Zabur juga, wala fil Qur'ani misluha, bahkan dalam Al-Qur'an sini tidak ada yang sebanding dengannya. Naam ya Rasulullah, ya tentu wahai Rasulullah. Nabi menjawab, kaifa taqra'u fi sholati, bagaimana kamu membaca dalam salat? Ya, saya membaca Al-Fatihah. Faqara'a ummul Qur'an, yaitu ummul Qur'an. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha wa innaha sab'un minal masani wal Qur'anul azim alladzi u'tituhu. Demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah turun dalam Taurat, Injil, Zabur ataupun dalam Al-Quran yang semisalnya. Dia ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan dia Quran yang paling agung yang aku diberikan kepadaku. Apa dia? Al-Fatihah. Karena ayatnya berapa jawab? 7 ayat. Dan ayat ini dikatakan masani, didobel-dobelin. Maksudnya didobel apa? Diulang-ulang terus. Itu makna masani, diulang-ulang. Minimal kita sebagai seorang muslim yang sholat 17 kali. Ditambah lagi yang sunnah-sunnah. Kalau ditambah yang sunnah, sholat malam berapa rakaat, sholat rawatib, sholat mutlak, dan begitu seterusnya, seumur hidup berapa kali kita ulang sholat ini? Tidak ada yang bisa menghitungnya, kita sendiri juga tidak bisa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita niatkan itu semua karena mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ganjarannya luar biasa. Jadi dalam Sahih Bukhari juga dari hadis Abi Sa'id Ibni Al-Mu'alla, seperti hadisnya Ubay ini, dalam hadis Abi Sa'id ini terang-terangan dijelaskan bahwasanya surat Al-Fatihah surat yang paling agung dalam Al-Quran, dan dia 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian dalam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ummul Qur'ani hiya as-sab'u al-masani wal Qur'anul azim. Ini penegasan lagi, induknya Quran adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan dia Quran yang agung. Di antara keutamaan surat ini para jamaah sekalian,
tidak sah atau tidak dianggap sholat kita kalau kita tidak membacanya. Setiap sholat tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah, dia kurang, tidak sempurna. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairu tamamin. 3 kali diulang. Barang siapa yang salat tidak membaca di dalam salatnya tersebut ummul Quran, maka dia kurang ataupun tidak sempurna. Inna nakunu wara'al imam iqra' biha fi nafsi. Meskipun kita di belakang imam sebagai makmum, maksudnya ia baca dalam hati. Ini dalam hadis ini jelas disebutkan harus dibaca. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah taala, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku 2 bagian. Jadi Al-Fatihah ini dimutlakan penamaannya untuk penyebutan sholat sendiri. Ini maklum dalam ilmu yang dijelaskan oleh para ulama, para jamaah sekalian. Ada sebuah ibadah yang terdiri dari rangkaian-rangkaian. Satu rangkaian ibadah tersebut mewakili ibadah tersebut. Kan salat ada berdirinya, bacaannya ada. Kemudian baca Al-Fatihah, ruku, sujud, tahiyat, dan begitu seterusnya. Tetapi salat disebutkan itu Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah ya salat. Ini menunjukkan bahwasanya tidak dikatakan sebuah salat itu tegak kecuali ada bacaan Fatihahnya. Makanya disebutkan salat ini 2 bagian, yaitu Al-Fatihah. Wali abdi mas'ala, untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala al-'abdu, jika hamba tersebut mengatakan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku ini memujiku. Jika hamba tersebut mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi, sama, yaitu hambaku ini memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin majjadani abdi, hambaku ini memuliakanku. Wa qala marratan fawwadha ilayya abdi, yaitu hambaku ini berserah diri kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini artinya bahwasanya, apa artinya iyyaka na'budu? Kepadamu kita menyembah, kepadamu kita minta pertolongan. Berarti ini dibagi 2. Makanya hadhihi baini wa baina abdi, ini antara aku dan antara hambaku. Wali abdi mas'ala, maka untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Jadi di tengah-tengahnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, topik pembicaraan Al-Fatihah itu mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengabarkan tentang hamba, yaitu kebutuhannya, makanya ia minta ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Bisa dipahami? Jadi Al-Fatihah dibagi 2, pembagiannya oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kita sebutkan, singgung sedikit apa masalah fikihnya ya. Dan ini hadis-hadis dan yang semisalnya menunjukkan keagungan
kadar dari surat yang mulia ini para jamaah sekalian. Ini seagung-agung surat Al-Quran. Tidak turun di Taurat, tidak turun di Injil, tidak turun di Zabur, ataupun tidak turun di dalam Al-Quran di bagian Al-Quran yang lain. Dia adalah induknya Al-Quran. Quran seluruhnya ditafsirkan oleh Al-Fatihahnya. Quran semuanya dijelaskan oleh Al-Fatihah para jamaah sekalian. Karena ia mengandung makna-makna yang terdapat dalam Quran yang lain atau surat-surat ayat-ayat yang lain, berupa pujian terhadap Allah, sanjungan kepada Allah, dan begitu seterusnya, hak-hak Allah, yaitu yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk dimintai doa, dan seterusnya. Dan juga ada perintah dan larangan, ada janji dan juga ada ancaman. Ini semuanya ada dalam Al-Fatihah. Makanya kita bacakan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata beliau? I'lam anna hadhihi surata ishtamalat ala ummahatil matalibi al-aliyah atamma ishtimalin. Jadi sesungguhnya surat ini mencakup tujuan-tujuan pokok yang tertinggi dengan cakupan yang menyeluruh dan cakupan yang sempurna, mengandung apa? Pemberitaan, pengenalan tentang Allah yang diibadahi dengan 3 nama, yaitu semua nama-nama Allah kembali ke 3 nama ini, yaitu nama Allah sendiri dan Ar-Rabb ada dalam Al-Fatihah, dan Ar-Rahman. Ini kata Ibnul Qayyim. Dan surat ini dibangun atas sifat ketuhanan, sifat rububiyah, sifat rahmat. Kemudian ada penetapan hari akhirat, kemudian balasannya di akhirat dengan amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba, baik amalannya baik dan amalannya buruk. Kemudian di sini keesaan Allah tentang hukum, tidak ada yang menandingi Allah. Ini ada dalam Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan, hari kiamat, ataupun pemilik hari kiamat. Limanil mulkul yaum, kata Allah. Siapa sekarang yang punya kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar, kata Allah. Pemilik kerajaan pada saat ini adalah Allah yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Lillahil wahidil qahar, Maliki Yaumiddin. Kemudian disebutkan dalam Al-Fatihah juga apa? Penetapan kenabian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin alias mustahil memberikan balasan, memberikan ancaman, memberikan apa itu? Janji-janji berupa surga, ancaman berupa neraka, kecuali sudah diutusnya seorang rasul yang mengabarkan permasalahan ini. Makanya dalam kitab beliau ini, Masya Allah, Ibnul Qayyim menerangkan dengan panjang lebar. Itulah tujuan-tujuan yang paling pokok, yang paling tinggi bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ada dalam surat Al-Fatihah para jamaah sekalian. Dan alhamdulillah
Tidak ada di antara kita yang pendak, yang bosan baca Al-Fatihah. Mungkin kita membaca sesuatu selain dari Al-Fatihah, selain dari Al-Quran secara umum, pendak ataupun bosan. Tetapi semakin lama kita baca, semakin lama bacaan kita diiringi dengan tahu makna dan kandungannya, semakin nikmat, semakin ketagihan. Ayo, kalau kita sholat rawatib, itu menunjukkan sudah benarnya sholat fardu kita. Kita sholat fardu secara sungguh-sungguh, kenyampo sholat rawatib. Setelah sholat rawatib, kenyampo sholat duha. Ketagihan lagi di malam hari, sholat malam. Makanya seorang ulama atau para ulama mengatakan minimal seorang mukmin itu dalam sehari semalam 40 rakaat para jamaah sekalian. Berapa? 40 rakaat kita baca Al-Fatihah. Dan kita tahu arti dan makna Al-Fatihah. Semakin lama kita indeng, kita memikirkan kandungan Al-Fatihah, semakin nikmat kita bersentuhan, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi dalam saat kita menyendiri dalam sholat kita. Dalam Al-Fatihah juga para jamaah sekalian disebutkan kelompok-kelompok yang keluar dari rel kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim, jelas-jelas kita diperintahkan oleh Allah meminta jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Sayyidu, siapa itu? Kata Allah, wa man yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina, terus wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Jadi jalan yang lurus ini kita punya teman para jamaah sekalian. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dia dalam menempuh jalan yang lurus itu jangan kita khawatir, kita punya teman. Siapa mereka? Ini 4 golongan ini. Siapa tadi disebutkan? Ayo supaya untuk aktif. Para nabi, syuhada, orang-orang siddiq, orang-orang soleh. Mereka lah yang diberikan kenikmatan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah ini. Syaratnya menjadi nabi ya terbatas, atau malah kita tidak masuk golongan nabi para jamaah sekalian. Tetapi jalan mereka kita lalui, ikut nabi begitu. Dulu kita kenal, kalau kita ikut sunnah, semangat sekali ente ikut sunnah. Itu kan nabi, ndek bau nyampe ante derajat nabi. Dendek semangat-semangat wah. La haula wala quwwata illa billah. Bukan gitu cara pandang kita, cara berpikir kita. Tidak ada kita mengaku kita mengikuti sunnah itu supaya derajat kita seperti Nabi Denara. Cuma saya milu Nabi ya selamat, ngeno cara pandang kita. Jadi ini syubhat para jamaah sekalian. Sedikit-sedikit hadis, sedikit dari sunnah. Iya memang begitu. Karena itu jalan yang lurus yang digariskan dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Makanya dalam ayat lain, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Katakanlah, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Jadi Tariq ini dikenal dalam ayat ini dengan pakai kata tunggal. Itu menunjukkan jalan lurusnya berapa? 1. Kemudian dilanjutkan wala tattabi'u as-subula,
Subula ini jalan-jalan, berapa jalan? Banyak, lebih dari satu. Berarti kebenaran hak ini cuma satu, tidak berbilang. Siapa yang mendapatkan kebenaran? Siapa yang mendapatkan hak ini? Pengikut Nabi, karena mereka yang diberikan nikmat oleh. Kemudian para jamaah sekalian, surat Al-Fatihah ini mewanti-wanti kita agar kita waspada dari dua golongan. Setelah kita tahu jalan yang lurus, dua kerusakan: kerusakan ilmu, kerusakan amal. Makanya orang yang mendapatkan jalan yang lurus ini ilmunya benar, amalannya benar. Siapa yang rusak ilmunya? Al-maghdub, orang yang dimurkai. Siapa mereka? Yahudi. Mereka punya ilmu